Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke masalah timbangan amal. Ditimbanglah amal-amal orang. Timbanglah amal-amal orang. Dan yang akan ditimbang hanya amal baik dan amal buruk. Yang sempat kita taubat darinya tidak ada timbangan tentunya, tapi tetap tercatat di buku amal kita. Orang pernah zina, orang pernah dusta, dia tahu ini pada saat ini, supaya ada bukti bahwa saya malaikat memang mencatatnya. Makanya Allah SWT pada saat mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu huruf pun yang lewat dari mulut mereka, perbuatan mereka, kecuali akan dicatat oleh raqib dan raqibun atid. Raqib atid ini ada yang mengatakan adalah istilah bagi pengawasan, gitu kan. Ada juga yang mengatakan nama malaikat, tapi ini istilah bagi pengawasan, gitu. Baik, ini menandakan bahwasanya semua akan tercatat, semua akan tercatat. Tapi yang ditimbang nanti sebagai dosa adalah yang tidak sempat dia taubat. Makanya Nabi SAW mengatakan, saya bertobat kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Kata sebagian ulama hadis, kalau orang bertaubat kepada Allah sehari 100 kali, kalau Allah dengan kemahamurahannya mau memaafkan satu taubat, satu istighfar itu, satu dosa, maka 100 dosa kita bersih. Dan umumnya manusia tidak mengerjakan 100 dosa dalam sehari. Ini pendapat tentunya, ya, pendapat. Maka ini kemuliaan, artinya alhamdulillah Allah mudahkan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan memahami seperti ini. Baik. Kemudian setelah itu, setelah di timbangan amal, kalau yang lebih berat walaupun sedikit amalnya, maka akan mendapatkan kelolosan pahala. Maksudnya lolos masuk surga. Baik. Ada sebuah hukum di sini. Kalau seandainya seseorang ditimbang amalnya hari kiamat, lalu dia sudah lolos. Ini ulama mengatakan orang yang sudah lolos dari timbangan amalnya, dia akan diberikan kesempatan memberikan syafaat. Jadi yang dimaksud dengan syafaat mukminin, syafaat orang-orang beriman. Kapan mereka memberikan syafaat? Pada saat timbangan amalnya sudah lolos. Jadi misal seseorang punya 200 pahala, dia punya anggaplah 2000 pahala, dia punya dosa 1000. Sekarang otomatis 2000 dengan 1000 lolos kan? Dia punya berapa lebih? 1000 lebih. Nah, sebagian ulama, saya bilang di sini sebagian, mereka mengatakan bahwasanya orang ini bisa memberikan syafaat 1000 pahala kepada orang yang dia suka. Saudaranya kah, kerabatnya kah, mungkin ada lagi timbang amal butuh 900 dikasih sama dia. Tapi bukan berarti pahalanya dikasih ya, enggak. Allah dengan kemahamurahannya, karena dia punya lebih 1000, dia boleh memberikan nilai 1000 kepada orang, tapi tidak dikurangi pahala dia. Bukan ini yang dikasih ke dia, enggak. Karena ini nanti akan menentukan derajat di surga. Kita masuk surga dengan rahmat Allah, tapi menentukan derajat di surga adalah amal-amal kita kan. Jadi nilainya, kita ada lebih 1000, Allah kasih. Nah, karena kau punya lebih 1000, kau boleh tolong orang 1000. Silakan, 1000 pahala juga. Punya 10.000 ya 10.000, punya 100.000 ya 100.000, punya 1.000.000 ya 1.000.000. Sampai kata Nabi SAW, akan datang nanti seseorang hari kiamat memberikan syafaat sampai seperti satu suku Mudhar. Suku Mudhar ini suku induknya orang-orang Arab, jumlahnya jutaan orang di bawahnya. Nanti ada satu orang, kata Nabi SAW, hari kiamat ya, akan memberikan syafaat sampai seperti suku Mudhar. Saking banyaknya pahalanya dia, ditimbang dosanya sedikit, lolos. Maka dia akan berikan syafaat, si fulan kasih sekian, si fulan kasih sekian, si fulan lolos. Nah, itu juga akan kita ulangi nanti riwayatnya insya Allah pada saat bahas tentang buku Rasulullah SAW cerita surga neraka. Berikut riwayat-riwayatnya di buku mana, siapa yang riwayatkan, nomor hadisnya dan seterusnya. Baik, pada saat itu diberikanlah syafaat-syafaat, pertolongan-pertolongan, dan tidak akan masuk neraka kecuali orang yang betul-betul luar biasa. Beberapa kejadian besar di timbangan adalah diantaranya ada namanya hadis bitaqah dalam hadis Bukhari, hadis kartu. Kartu di sini maksudnya adalah bitaqah, bahasa Arab orang bilang kartu, seperti kotak kartu dan seterusnya. Kata Nabi SAW, nanti akan datang seseorang membawa pahala membawa dosa bergulung-gulung, dosanya banyak sekali. Waktu ditimbang amal solehnya langsung kalah, lebih berat dosanya. Dia sudah tahu dia akan masuk neraka. Dosanya banyak sekali. Gak mungkin selamat sudah, lebih berat dosanya daripada pahalanya. Maka kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada dia, berkata kepada hambanya ini, karena ada hadis yang berbunyi, pada saat kita ditimbang amal teman-teman sekalian, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan berbicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penterjemah.
Allah akan bilang, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Dengan seluruh bahasa, Allah yang ciptakan semua bahasa. Maka akan diajak ngomong berdua oleh Allah SWT. Kamu begini, kamu begini. Nanti akan datang orang, dosanya banyak sekali. Dan ini disoroti, karena memang hadisnya mulia, memberikan berita gembira bagi orang yang beriman gitu kan. Maka kata Allah SWT, apakah ada amal kamu yang bisa mengalahkan dosamu sebanyak ini? Kata dia, ya Allah, amal apa lagi? Setelah ini semua, nggak ada lagi amal. Ini amal sudah ditimbang. Ini. Kata Allah SWT, coba ingat-ingat. Dia bilang, tidak ada ya Allah, sudah nggak ada. Lalu dikeluarkanlah bitaqah itu, kotak atau kartu tadi. Tertulis, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang dia ikhlas menjaga. Sebagian ulama mengatakan orang ini tidak buat syirik. Tetap dia ahli tauhid, mempertahankan keesaan Allah, tapi dia punya dosa-dosa lain. Mungkin dia berzina, mungkin dia dusta, mungkin. Tapi ini tauhidnya nggak tercoreng. Karena kalau syirik tidak masuk dalam hadis ini. Terbukti dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Nah, berarti ini tidak masuk di sini syirik. Berarti dia, kata ulama hadis, dia adalah muwahhid. Orang ini memang mengesahkan Allah. Tidak pernah ke dukun, tidak pernah minta-minta ke kuburan, tidak pernah segala macam. Ini syirik nggak ada. Dia betul-betul murni dosa, tapi dosa yang dia akui sebagai kesalahan. Maka didatangkanlah bitaqah tersebut, lalu ditimbang di timbangan pahalanya, tiba-tiba menjadi lebih berat daripada dosanya, dan semua dosanya akan terlempar. Maka lolos dan dia masuk ke dalam surga. Maka dalam sebuah hadis Bukhari Muslim juga pernah Nabi SAW lagi duduk di dalam sebuah kebun, kemudian datang sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari lalu mengatakan, ya Rasulullah, gitu kan, saya datang untuk menjaga anda. Kata Nabi SAW, telah sampai kepada saya berita, Allah mengatakan, ya, siapapun yang di dalam hatinya sebesar biji sawi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya, dia pasti masuk surga. Maknanya adalah, kalau dia masih punya dosa pun, kemudian dia masuk neraka dulu, tetap akan masuk surga. Nanti kita bahas masalah syafaat. Kalau kita bahas surga dan neraka, nanti akan ada orang-orang yang sudah belang-belang di neraka, sudah bolong, sudah hangus, keluar asap, dikeluarkan oleh orang-orang mukmin dan Nabi SAW dari neraka. Kemudian mereka akan dicemplungkan di sungai-sungai yang berada di pintu gerbang surga, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya tanaman yang masih baru tumbuh, masih lemah sekali. Dan para ahli surga menyemproti mereka dengan, menyirami mereka dengan air-air itu. Nanti akan kita bahas insya Allah masalah surga neraka, masalah itu akan keluar mereka. Maka kata Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah, apakah boleh saya sebarin ke orang-orang ini? Kata Nabi SAW, kalau kau sebarin berarti mereka akan bergantung dengan itu. Jadi maknanya di sini memang mentauhidkan Allah penting kan, la ilaha illallah itu kalimat tauhid kan, pengesaan. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya masalah itu. Baik. Setelah itu teman-teman sekalian, setelah semua ditimbang amalnya, orang-orang beriman yang sudah lolos tadi tanpa hisab, orang beriman juga yang sudah lolos dari timbangan ini akan kumpul di Haud. Haud ini adalah kuala Nabi SAW di mahsyar. Kuala Nabi SAW di mahsyar. Kata Nabi SAW, ana faratukum, saya akan dahului kalian ilal Haud, ke Haud. Lalu beliau pun mengatakan, saya akan tunggu dan saya akan melihat satu persatu orang yang lolos di Haud. Mereka akan minum, dan siapapun yang minum dari haud tidak akan pernah haus selamanya. Yang tidak minum di situ hanya orang kafir, musyrik, orang munafik, dan orang-orang yang dasarnya mukmin tapi banyak dosanya, masuk neraka dulu karena dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Maka ini akan pergi. Tentu ada juga orang-orang yang buruk nanti di timbangan amal ya. Orang yang banyak pahalanya, ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada ini, tapi dia buruk hubungan dengan manusia. Pernah caci maki orang ini, pernah menghina orang ini, pernah mengambil haknya orang ini, tidak pernah minta maaf. Maka orang-orang ini nanti akan datang, kata Nabi SAW, orang yang bangkrut. Apa kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang dirham dinarnya habis. Kata Nabi SAW, tidak. Bangkrut adalah orang yang datang hari kiamat membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, tapi sisi lain pernah caci maki orang ini, pernah pukul orang itu, pernah mengambil haknya orang ini, dan mereka meminta kepada Allah di hari kiamat di timbangan. Ya Allah, orang ini begini, diambilin. Ya Allah, orang ini begini, didatangin semua. Ini dengan keadilan, nggak ada yang bisa tersembunyi, nggak ada sogok-sogokan. Semua kena pada saat itu. Kalau habis pahalanya karena orang nuntut, masih ada yang nuntut, diambil dosa-dosa orang yang menuntut diberikan kepada dia. Maka itu adalah orang yang bangkrut sebenarnya. Karena habis semua pahalanya, kemudian juga dosa-dosa orang lain dipikul sama dia. Makanya teman-teman gini, saya berikan antum
sebuah teori menerima transfer gratis pahala. Nah, bagaimana caranya? Kalau antum lagi lewat, lagi jalan dalam kehidupan ini teman-teman sekalian, lalu ada yang caci maki, ada yang hina, ada yang apalah antum, tenang aja. Kalau dia lagi ngomong, antum lihat mukanya, alhamdulillah, pahalanya pindah semua. Kata Nabi SAW, kalau dua orang, yang satu sedang mencaci, ya, maka akan terus mendapatkan dosa yang mencaci maki, gitu ya, sampai rivalnya melawannya. Kalau rivalnya melawan, baru sama-sama dapat dosa. Kalau enggak, yang satu yang diam dapat pahala. Jadi nggak usah dibalas orang fitnah, orang caci maki, orang buat macam-macam. Sudahlah, tenang. Yang penting antum di jalan Allah. Nggak usah pedulikan. Nggak ada sesuatu yang rugi kok. Orang mau ngomong apapun biarin. Nggak usah pusing. Yang penting kita benar, gitu kan? Itu prinsip dasar. Harus digarisbawahi poin itu teman-teman sekalian. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Nggak ada gunanya. Balas kebodohan dengan kepintaran. Balas kejahatan dengan kebaikan. Balas keterpurukan akhlak dengan kebijaksanaan. Jangan dibalas sama. Sekarang kalau dua orang bertengkar teman-teman sekalian, dua-duanya marah. Dua-dua jelek kan? Mukanya dua-dua jelek, kata-katanya jelek, perilakunya jelek. Apa yang membedakan? Kalau yang satu marah-marah, yang satu diam. Baru orang tahu dari jauh, oh iya ya, ini yang buruk, ini orang baik. Orang tahu, gitu kan? Di situ udah diuji, kesabaran antum, sabar nggak? Jadi kita harus bisa paham masalah itu. Orang mukmin tidak akan terganggu dengan masalah-masalah dunia ini. Dia tahu kita akan menuju ke sana, ya. Jadi bisa terima transfer gratis tuh. Itu luar biasa. Sampai pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya dalam sebuah riwayat Bukhari. Waktu itu kan Aisyah hidup sampai di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Di zaman Utsman bin Affan mulai Abdullah bin Sabah sebarin fitnah Syiah, gitu kan. Masalah Abu Bakar dan Umar merebut khilafahnya Ali. Ini ditanya Aisyah radhiyallahu anha, apa pendapat anda tentang perkataan orang-orang kepada Abu Bakar dan Umar ini? Caci maki segala macam. Kata Aisyah, mereka, maksudnya Abu Bakar sama Umar, kaum dan para sahabat Nabi yang lain, yang Allah suruh kita mendoakan mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Tapi orang-orang ini malah mencacinya, berarti sudah bentrok dengan Allah yang maha tinggi, gitu kan? Dan saya tidak melihat, kata Aisyah, kecuali Allah menginginkan pahala yang besar buat mereka. Karena orang-orang caci maki ini ketemu hari kiamat. Kira-kira kalau antum yang sudah caci maki Abu Bakar sama Umar ketemu dengan Abu Bakar sama Umar di hari kiamat, siapa yang menang? Allahu alam kalau mereka bilang kami yang menang, Allahu alam. Tapi teori kita pastilah kamu yang kalah. Ini mertua Nabi. Ini orang yang berjuang waktu awal masuk Islam. Kamu masuk Islam tahun berapa? Ini orang yang mengikuti semua peperangan Nabi SAW. Kamu cuma bisa baca di buku sejarahnya. Ini ikut dengan darahnya, tumpah, baik angkat pedang, takbir. Ini orang yang anaknya menikah dengan Nabi SAW. Mulia, yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kesahibannya, ya, persahabatnya dengan Nabi SAW. Idhuma fil ghar, idh yaqul li sahibihi. Waktu ingatlah waktu Muhammad SAW mengucapkan bahwasanya dia berkata pada sahibnya, sahabatnya. Kata para ulama satu-satunya disebutkan dalam Al-Quran persahabatannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan banyak fadilah yang lain, ya, banyak fadilah yang lain. Waktu Nabi SAW mau meninggal, semua ruangan-ruangan, rumah-rumah sahabat yang melengket di masjid disuruh bongkar, kecuali khawhanya Abu Bakar, rumahnya Abu Bakar. Dan sampai sekarang di pinggir masjid itu, dekat Babus Salam, itu kalau antum lihat ada 3 pintu kembar, itu dulu itu ditulis khawha Abu Bakar. Itu rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dulu. Sampai sekarang masih wakaf masjid, masuk bersama masjid Nabi SAW. Itu fadilah yang besar, nggak semua orang bisa dapatkan. Ini datang caci maki, siapa kamu mau caci maki? Ini kok aneh sekali. Dan apa manfaatnya? Orang kita caci maki teman kita saja bisa ketemu hari kiamat, bisa habis pahala kita. Ini mau caci maki sahabat Nabi. Gimana modelnya nih? Baiklah, itu urusan mereka. Semoga Allah kasih hidayah. Yang penting teman-teman sekalian, kita lanjutkan pada saat sudah selesai timbangan amal semua, ketemulah orang-orang beriman di haud, dan mereka akan minum di haud Nabi SAW.